kaki, saya lupa di depan saya ada ini ya, karena di belakang saya ini saya nyender di sini ya, saya nyender lalu kaki saya karena nyaman ya kena lah ya, mohon maaf ya, kena lah ya. Satu kitab yang dimuliakan semulia-mulianya dari pihak muslim, saya mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum kita ada salah paham, sebelum kita ada syakwa sangka, saya mohon maaf ya. Ini murni keteledoran saya, kecerobohan saya, kebodohan saya, ketidakmampuan saya untuk mengerti perasaan orang lain ya. Mohon maaf ya. Kan juga kesehatan saya karena saya sedang sakit ya, sedang sakit, tapi saya memang sudah punya moto beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Edi Prayitno. Semoga semua saudara-saudaraku sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih soal putih wati mena. Kalau kemarin ada berita bahwa dia melecehkan kitab suci umat Islam dengan cara meletakkan kakinya, jadi seperti diinjak ya. Meskipun dia akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus permohonan minta maaf, dan termehek-mehek dia minta jangan diperkarakan karena ya saat ini lagi sakit. Coba kita lihat videonya ya, ini karena pengakuan dia wajib kita buat juga sebagai balasan dari apa yang telah kami sampaikan kemarin. Jadi Ibu Watimena ini membuat video klarifikasi, jadi supaya kita tidak berbuat sewenang-wenang terhadap dia, maka video klarifikasi ini pun akan saya tayangkan ya. Coba kita simak videonya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Hari ini saya mau mengklarifikasi ya ribut-ribut di luar tadi ya, di dalam perdebatan, di dalam dialog di komal saya ya. Rame-rame dari pihak muslim mengatakan bahwa saya menista, bahwa saya merendahkan gitu ya Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Ya, saya mohon maaf ya untuk semua warga Islam seluruh dunia, saya mohon maaf dari dalam hati saya yang sedalam-dalamnya kalau sekiranya ya mau katakan ya, hal yang seperti itu menyakiti hati dari pihak muslim semua ya, karena tadi itu bukan ada niat sama sekali untuk menista, sama sekali nggak ada ya. Itu hanyalah pada saat saya sedang membaca hadis. Nah ini ya, ini bukan menginjak-injak Al-Quran ya teman-teman. Pada saat kita sedang membaca hadis, karena sedang berdialog dengan wahyu ya kan, mengenai hadis gitu kan, berdialog dengan wahyu ya mengenai hadis nih kita baca teman-teman ya. Saya duduk di lantai ya. Kenapa harus duduk di lantai? Karena kalau di lantai sinyalnya banyak, kalau di atas tempat tidur suaranya putus-putus. Jadi saya duduk di lantai. Nah ketika saya duduk di lantai gitu kan, nah hadis ini justru saya Bapak Ibu ya bisa dilihat hadisnya itu saya taruh di bantal ya, untuk penghormatan yang luar biasa kepada umat muslim. Saya taruh di atas ya, di atas kasur, di atas bantal. Nah ini dia bantalnya ya. Nih, ini bantalnya, walaupun bantalnya ini ya warnanya udah ini bantal saya taruh di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Lalu ini dia buku hadisnya, istilah hadis. Itu bukan Quran ya Bapak Ibu. Saya bukan membela diri, tetapi bukan Quran yang diinjak-injak, enggak ya. Jadi hadisnya taruh di lantai, lalu karena saya di depannya, duduk di depannya nih kan
Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ketika saya mau senderan, di belakang ini kan saya lagi asik ngomong, saya senderan, saya angkat kaki. Nah, kaki saya angkat, ya angkat kaki, lalu topang kaki lah ya. Tapi saya masih di situ. Ya kena lah kaki saya di hadis ya. Nah, ini tindakan yang menurut orang muslim ya sangat tidak menyukakan hati. Saya mohon ya, karena dengan kerendahan hati ini bukan karena kesengajaan, bukan karena niat jahat, bukan karena ada keinginan untuk merendahkan, ya tidak mungkin ya teman-teman, karena saya sendiri paman saya masih Islam, saya nggak ada pernah begitu ya. Kalau berdebat ya berdebat aja ya, mempertahankan ideologi itu pun dibenarkan ya. Jadi ketika itu saya nggak sadar ya, maaf atas kecerobohan saya mohon maaf kalau kecerobohan saya ini menyakiti semua hati para teman-teman yang di API ya, teman-teman yang di debat ya. Dan untuk teman-teman yang di API, saya yakin kalian mengerti saya, mengenal saya dari dulu ya kan. Kita berdebat jor-joran, tetapi di belakang itu kan tidak ada itu ya. Saya tidak ada unsur-unsur seperti itu gitu kan. Ya, kita memang saling membela idealisme kita gitu ya. Jadi tetapi walaupun begitu, kecerobohan saya ini saya mohon maaf semaaf-maafnya ya. Mohon dibukakan pintu maaf untuk semua muslim di seluruh bumi ya. Karena saya memang tidak ada niat ya, lalu saya tidak ada maksud sama sekali ya, karena memang ini pas di depan saya Bapak Ibu tuh ya. Di depan saya justru di situ ya saya menambahkan bantal karena saya menghormati gitu ya, karena saya menghormati, karena saya duduk di lantai, jadi ya kakinya kena kemana-mana gitu tanpa saya sadari, lalu saya lupa tutup kamera gitu ya teman-teman. Jadi itu masalahnya ya. Jadi kalau teman-teman merasa tersinggung ya nggak usah diperpanjang ya, karena saya sedang mengalami sakit. Saya harus berkonsentrasi dengan penyakit saya, dan sebetulnya tidak ada niat sama sekali ya, sama sekali tidak ada niat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini murni kecerobohan saya, kebodohan saya ya, keteledoran saya sebagai orang Kristen yang menurut muslim ya sangat-sangat teledor ya. Tapi ini hadis ya, betul hadis ya. Jadi yang disangkakan kepada saya bahwa saya menginjak-injak Al-Quran, ya itu nggak benar ya, karena saya itu sedang duduk ya, bukan berdiri, dan kaki saya kena ya, karena saya memang sedang tongkat kaki, saya lupa di depan saya ada ini ya, karena di belakang saya ini saya nyender di sini ya, saya nyender lalu kaki saya karena nyaman ya kena lah ya, mohon maaf ya, kena lah ya. Satu kitab yang dimuliakan semulia-mulianya dari pihak muslim, saya mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum kita ada salah paham, sebelum kita ada syakwa sangka, saya mohon maaf ya. Ini murni keteledoran saya, kecerobohan saya, kebodohan saya, ketidakmampuan saya untuk mengerti perasaan orang lain ya, mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman, tolong doakan juga kesehatan saya karena saya sedang sakit ya, sedang sakit, tetapi saya memang sudah punya moto beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya gitu ya. Jadi itu murni insiden, tidak ada niat sama sekali ya, seperti yang lain ya, tidak ada niat ya teman-teman ya, itu saja. Semoga dimengerti ya, karena lagi pula itu bukan Quran ya Bapak Ibu, ini hadis Bapak Ibu ya. Yang kita baca tadi hadis karena kita membaca hadis ya. Al-Quran saya lagi nggak ada, Al-Quran saya di sana ya, bukan ini ya. Kalau dilihat tadi di dalam videonya boleh dilihat ya. Ini hadis ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya taruh di tempat yang paling agung ya. Saya Al-Quran, tetapi hadis. Tapi yang jelas apapun itu, baik Al-Quran atau Al-Hadis, dua kitab suci ini merupakan kitab suci orang Islam, dan tidak patut dua kitab suci yang paling dihormati ini diletakkan kaki di atasnya, meskipun dia beralibi bahwa itu tanpa sengaja karena kakinya diangkat, kemudian tiba-tiba dia tidak merasa bahwa kakinya sudah menginjak
Tapi yang jelas kalau kita lihat videonya itu durasinya panjang ya, dan kakinya itu terus-terusan di sana. Kalau dia bilang kakinya diangkat, kemudian itu hanya di atasnya, itu juga tidak mungkin karena kertasnya dan kakinya itu kelihatan ada seperti dorongan ya, gesekan ya, seperti diinjak. Jadi yang jelas dia memberi klarifikasi. Kemudian yang ketiga, dia minta maaf sebesar-besarnya kepada umat muslim sedunia, dia bilang, karena perbuatannya itu menyakiti hati umat muslim. Ya iyalah, karena itu kitab suci umat muslim, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, itu dua kitab suci yang dianggap paling mulia. Pertama Al-Quran dan kedua adalah hadis. Hadis itu adalah ucapan Nabi yang tetap saja kita hormati, karena lewat hadislah umat muslim mendapatkan pengajaran syariat, cara ibadah, cara menjalani hidup dan sebagainya, itu lewat hadis-hadis ya. Terlebih hadis-hadis juga banyak yang menjelaskan soal apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, juga banyak diceritakan lewat hadis ya, baik itu ibadah haji, sholat, puasa, tata cara ibadah, sholat Jumat, sholat sunnah, sholat fardu, dan semua tata cara ibadah semua diatur di dalam hadis. Hadis itu intinya lebih jelas, terperinci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam. Jadi baik Al-Quran atau hadis itu, kitab ini tidak boleh dibuat sewenang-wenang, apalagi diinjak sama kaki ya. Kemudian dia termehek-mehek juga minta maaf dan jangan diteruskan kasusnya atau dilaporkan lah, karena dia saat ini lagi sakit. Kita tahu bahwa badan dia sudah semakin kurus. Kalau dibandingkan dengan foto dia 1 tahun yang lalu, debater Uti Watimena ini seorang debater lama ya, sejak tahun 2016, 2015. Tahun 2015, 2016, iya, dia sudah berkecimpung di dunia debat lewat Facebook dan sebagainya. Sejak awal tahun 2000-an itu kelihatannya juga dia sudah muncul ya. Jadi dia ini seorang debater yang lama, yang sering debat dengan orang-orang muslim. Dan dalam waktu 1 tahun ini, dia mendapatkan penyakit yaitu kanker getah bening. Jadi kalau kita lihat kondisinya memang memprihatinkan ya. Semakin kurus, bahkan rambutnya banyak yang rontok ya. Rambutnya rontok, kemudian dia sekarang udah pakai tutup kepala. Badannya juga sangat kurus sekali ya. Ini memang karena dia saat ini lagi terkena sakit kanker. Itu keluhan dia, curhatan dia, permintaan maaf dia. Yang jelas kita umat muslim terserah apa Anda menerima atau tidak, karena ini urusannya bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tetapi kepada seluruh umat muslim seluruh dunia. Kalau secara pribadi dimaafkan, kemungkinan saja secara moral atau tindakan yang lain, mungkin ada yang mau ambil tindakan di luar itu, kita juga tidak bisa mencegah. Tapi yang jelas permohonan maaf dia sudah saya muat ya, ini sebagai hak jawab ya, supaya kita tidak dituduh asal menuduh tanpa ada hak jawab, dan ia sudah melakukan jawaban dan memakai haknya sebagai untuk mengkonter atau menjawab tuduhan yang dialamatkan kepada dia. Demikian saudaraku ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.